يا الوطن من الدماء ولا تكن من الدماء اذهبوا أهل الوطن ولا الوطن يا الوطن يا الوطن يا الوطن من الإيمان ولا تكن من الإيمان اذهبوا أهل الوطن إن Indonesia بلادي أنت عنوان العظمة كل من يأتيك يوم طميعا يلقى إماما كل من يأتيك يوم طميعا يلقى إماما hati wahai tanah airku cintaku adalah imanku jangan harapkan nasibmu bagilah hai bangsaku usaha hati wahai tanah airku cintaku adalah imanku jangan harapkan nasibmu bagilah hai bangsaku Indonesia negeriku engkau penjimaku siapa datang mengancammu kan biasa di bawah durimu siapa datang mengancammu kan biasa di bawah durimu. Prabowo Gibran, Prabowo Gibran, Allahumma sholli ala Muhammad. Ini akan hadir di tengah-tengah kita Bapak Sekjen Gerindra, yakni Bapak Haji Ahmad Muzani. Beliau akan hadir bersama-sama untuk melantik para kiai yang tergabung di dalam Majelis Zikir Nurul Watan. Ini yang hadir akan dilantik 38 provinsi, mobil khusus 5 kota yang ada di DKI Jakarta. Berharap mudah-mudahan Indonesia ramai dengan zikir, amin. Prabowo menang, maka gemuruh zikir akan hadir di santero negeri Indonesia ini. Mengapa saya memilih zikir, Pak Kiai? Karena zikir adalah puncak daripada aktivitas manusia. Wala dzikrullahi akbar. Zikir adalah paling besarnya ibadah. Anda punya duit, Anda punya jabatan, Anda punya uang, tidak zikir kepada Allah, nggak ada gunanya. Betul-betul. Maka saya kumpul sama para kiai. Tolong para kiai, ayo kumpul. Jangan sampai Prabowo Gibran menjadi presiden dan wakil presiden tidak dikawal sama kiai. Mana tepuk tangannya? Malu-malu. Maka saudara-saudara sekalian, niatnya tidak ada lagi kecuali ini. Mulai maghrib zikir, baca tabarok, baca sholawat, sholat maghrib berjamaah. Dan saya sampai mengatakan jangan sampai kalau bapak-bapak nggak sholat, kata saya. Kalau ibu-ibu nggak sholat alasannya banyak. Halangan Pak Kiai, lagi merah Pak Kiai. Tapi kalau bapak-bapak nggak sholat, tapi masih ada halangan juga ya. Ini sholat isya masih panjang waktunya. Tapi saya buktikan bahwa majelis zikir ini penuh dengan zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah, saking pentingnya zikir, Indonesia ini akan berkah, amin. Negara ini akan berkah, amin. Pemerintah ini akan berkah kalau diliputi oleh zikir, amin ya rabbal. Saking pentingnya zikir, Rasulullah menyampaikan, Mazala Jibril yusini bidzikri. Tiada henti-hentinya malaikat Jibril mengingatkan, Muhammad, zikir, zikir, zikir,
kecuali dengan zikrullah. Maka ayo kita zikir, sholat itu zikir, betul-betul. Aqimis sholata li dzikri, subhanallah zikir, innalillah zikir. Dapat duit alhamdulillah, nggak dapat duit innalillah. Gimana? Alhamdulillah kita bisa hadir di sini, dipilih sama Allah, duduk bersama para kiai untuk zikir. Nikmat yang paling besar. Kiai, saya belum dapat duit kiai. Saya belum dapat besek Pak Kiai. Mohon maaf, kecil itu. Di saat kita dikasih kesempatan berkumpul sama ulama para kiai berzikir, ini nikmat yang paling agung, yang paling besar. Alhamdulillah. Nah itu saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya nanti minta kepada para kiai yang tergabung di dalam majelis zikir Nurul Waton nanti, istiqomah zikir. Nanti kita akan mengadakan zikir akbar. Sekarang zikir akbar, besok ada zikir belusukan. Bingung ya apa zikir belusukan? Pokoknya zikir belusukan itu adalah kiai itu nyapa kepada umatnya. Betul-betul. Umat itu hanya butuh dua, Pak. Kenyang, aman. Kenyang, alladzi at'amahum wa amanahum. Allah itu adalah Tuhan kita, punya tugas. Hei manusia semua, sembah aku. Kenapa aku disembah? Karena aku telah memberi dua hal kepada kamu. Apa itu? Rasa kenyang, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, dan rasa memberi rasa aman. Kenyang, aman. Kenyang, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, siapapun pemimpin, ketika mengatakan, hei rakyatku, aman kamu, kenyang kamu, sejahtera kamu, selesai Pak, nggak usah diminta pilih aku, nggak usah. Kalau kenyang semuanya, aman semuanya, kita akan dicintai oleh rakyat. Prabowo Gibran menang. Prabowo Gibran menang. Insya Allah kalau menang kita bergeser zikirnya nanti di istana. Udah jangan panjang-panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prabowo Gibran, Prabowo Gibran, Prabowo Gibran. Hadirin yang dimuliakan Allah, izinkan saya untuk membacakan SK. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Majelis Zikir Nurul Waton nomor 003 garing DPP strip MDNW strip 11 strip 2023 tentang penetapan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah dan Kabupaten Kota Majelis Zikir Nurul Waton di seluruh Indonesia masa khidmat 2023-2029, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, mengangkat nama-nama yang tersebut di dalam lampiran SK ini sebagai pengurus Dewan Pimpinan Wilayah dan Kabupaten Kota Majelis Zikir Nurul Waton masa khidmat 2023-2029, mengesahkan pengurus pimpinan wilayah dan kabupaten kota Majelis Zikir Nurul Waton masa khidmat 2023-2029 dengan susunan pengurus sebagaimana terlampir. Ketiga, mengamanatkan kepada pengurus tersebut untuk melaksanakan tugas-tugas kepengurusan. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
dan apabila dalam penetapannya terdapat perubahan dan kekeliruan, surat keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya. Kelima, keputusan ini tetapkan sebagai bentuk ikhtiar untuk menggalang kekuatan guna mendorong Bapak Prabowo dan Gibran menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029, karena beliau merupakan sosok negarawan yang paling ikhlas berjuang untuk rakyat Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 November 2023 bertepatan dengan 16 Jumadil Ula 1445 Hijriah. Dewan Pimpinan Pusat Majelis Zikir Nurul Watan Kiai Haji Misbahul Munir Ketua Umum ditandatangani. Selanjutnya berikut akan kami panggilkan nama-nama pengurus yang akan mewakili dari seluruh Indonesia 38 provinsi. Yang pertama, Ustadz Haji Muhammad Saihu mewakili Provinsi Sumatera Selatan. Mohon bisa berdiri. Ustadz Haji Muhammad Saihu. Ustadz Haji Muhammad Suja, mohon untuk berdiri. Dari perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Ustadz Muhammad Abdullah Samdani, perwakilan Provinsi Jawa Barat. Ustazah Hajah Nani Suparni, mewakili Provinsi DKI Jakarta. Ustazah Ani Kodafriana, mewakili Provinsi Sumatera Barat. Ustaz Hafiz Abdullah, mewakili Provinsi Sumatera Utara. Kiai Haji Muhammad Saib, mewakili Provinsi Bengkulu. Kedelapan, Kiai Haji Tubagus Bukhari, mewakili Provinsi Riau. Kesembilan, Kiai Haji Mashuri, mewakili Provinsi Kepulauan Riau. 10, Kiai Haji Ahmad Rafiq, mewakili Provinsi Jambi. 11, Kiai Haji Zainuri, mewakili Provinsi Lampung. 12, Kiai Haji Muhammad Imaduddin, mewakili Provinsi Bangka Belitung. 13, Kiai Haji Lalu Ermayadi, mewakili Provinsi Kalimantan Barat. 14, Kiai Haji Ahmad Roziki, mewakili Provinsi Kalimantan Timur. 15, Kiai Haji Miftahul Falah, mewakili Provinsi Kalimantan Selatan. 16, Kiai Haji Didam Ahmad, mewakili Provinsi Kalimantan Tengah. 17, Kiai Haji Ahmad Taufik, mewakili Provinsi Kalimantan Utara. 18, Kiai Haji Abdullah Al-Barkah, mewakili Provinsi Banten. 19, Kiai Ilham Fazaruddin, mewakili Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 20, Ustadz Anas Ainur Ajib, mewakili Provinsi Jawa Timur. 21, Ustadz Amar Lais Syabani, mewakili Provinsi Bali. 21, Ustadz Nando, mewakili Provinsi Nusa Tenggara Timur. 23, Ustadz Lulus Buktiono, mewakili Provinsi Nusa Tenggara Barat. 24, Ustadz Iwan Sanusi, mewakili Provinsi Gorontalo. 25, Ustadz Musa Bassam. mewakili Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya untuk nomor 26, Ustadz Haji Slamet Badruddin, mewakili Provinsi Sulawesi Tengah. 27, Hendra Kurniawan, mewakili Provinsi Utara. Gunawan Kakuncoro, mewakili Provinsi Sulawesi Tenggara. 29, Aas Samani,
mewakili Provinsi Sulawesi Selatan, 30 Adik Suryana, mewakili Provinsi Maluku Utara, 31 Jumadil Afendi, mewakili Provinsi Maluku, 32 Nasruddin Irawan, mewakili Provinsi Papua Barat, 33 Ustaz Abdul Rahman, mewakili Provinsi Papua, nomor 34 Ustaz A. Nur Ali Murtado, mewakili Provinsi Papua Tengah, 35 Ahmad Wahyu Maulana, mewakili Provinsi Pegunungan, 36 Haji Suhandi, mewakili Provinsi Papua Selatan, 38 Ustazah Vivi Novianti. dan yang terakhir mewakili Provinsi Papua Barat. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ketua Umum untuk membeat dan sumpah ikrar dari teman-teman pengurus. Kepada yang tadi disebutkan, diharapkan untuk maju berdiri ke depan. Kepada Bapak Ibu yang telah disebutkan mewakili provinsi yang telah disampaikan tadi, diharapkan untuk segera datang di atas panggung. Mohon kepada keikhlasannya kepada Bapak Haji Muzani untuk menyematkan secara simbolis izin Pak Kiai kepada para kiai yang sudah dibaiat dan dilantik menjadi pengurus DPW Majelis Nurul Waton seluruh Indonesia. Sini Kiai. Ini beliau, mudah-mudahan barokah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Cukup ya. Dan saya juga mohon dikalungkan biar resmi. Allahumma shalli ala Muhammad. Ali. Mas, handphone. Nutupin TV belakang. Allahumma shalli ala Muhammad. Mari ikutin bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiat dan doa untuk kemenangan Prabowo Gibran. Semua pengurus Majelis Zikir Nurul Waton. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kami pengurus dan jamaah Majelis Zikir Nurul Waton mendukung dan mendoakan Prabowo Gibran menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Insya Allah apa yang kita lakukan akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berkomitmen untuk menjalankan dan mensukseskan program Zikir Akbar, Zikir Belusukan, dan Zikir Fajar agar kita mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Semuanya mari kita baca salawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kan hati karena Allah, pilih pemimpin semoga berkah. Bersama-sama baca bismillah. Prabowo Gibran pilihan Allah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tua muda janganlah
bersama-sama baca bismillah. Prabowo Gibran pilihan Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sanak saudara mari ajaklah menjemput takdir paling terindah. Bersama-sama baca bismillah. Prabowo Gibran pilihan Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Alasan para kiai dan ulama memilih Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Pilpres 2024-2029. Yang pertama, Prabowo Subianto adalah pemimpin paling ikhlas kepada rakyat Indonesia. Kedua, beliau berpengalaman dalam kepemimpinan yang luas, utamanya dalam bidang militer dan politik internasional. Yang ketiga, dekat dengan ulama dan pesantren yang mempunyai program berupa dana abadi untuk pesantren. Yang keempat, memberikan nutrisi gizi kepada anak Indonesia dengan program makan siang gratis bagi anak sekolah, balita dan ibu hamil sebagai bentuk kepedulian. Yang kelima, melanjutkan program pembangunan yang hebat dari Bapak Joko Widodo. Yang keenam, Pak Prabowo adalah Bapak pemersatu bangsa Indonesia. Yang ketujuh, berani, tegas, berbesar hati, serta mempunyai jiwa kesatria. Dan kedelapan, beliau pemimpin yang dapat memotivasi generasi muda untuk maju dan mengambil tanggung jawab mengabdi kepada bangsa dan negara. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di masing-masing paslon itu memang ada kiainya, ada ulamanya. Di setiap paslon ada kiai dan ulamanya. Mari sama-sama berhusnuzon bahwa para kiai dan para ulama yang terlibat dalam kontestasi politik ini adalah mereka yang ingin mendampingi siapapun yang terpilih menjadi pemimpin bangsa ini. Dan itulah memang tugas ulama, untuk selalu mendampingi para pemimpin bangsa. Kerjasama yang utuh antara ulama dan umara insya Allah mampu membawa bangsa Indonesia pada gerbang kemajuan dan Indonesia emas. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Prabowo, saya sudah menelpon beliau dan beliau menyampaikan salam hormat untuk Kiai Misbah, untuk para kiai yang datang dari berbagai macam daerah, atas semua doa, zikir dan dukungan kepada beliau. Beliau merasa terharu, beliau merasa perjuangannya tidak sendirian. Ada banyak ulama, ada banyak tokoh agama, para kiai, para ustadzah yang terus memberikan doa kepada beliau, dan hari ini diwujudkan dalam bentuk dukungan kepada beliau oleh Majelis Zikir Nurul Waton. Karena itu beliau menyampaikan terima kasih yang tak terhingga. Kedua, beliau menyampaikan permohonan maaf kepada semua yang hadir dan para kiai yang hari ini beliau tidak bisa hadir. Ibu dan bapak yang saya hormati, baru saja kita mendapatkan sebuah dukungan yang luar biasa yang dimaksudkan untuk keberhasilan perjuangan calon presiden kita. Nomor urut berapa, Bu? Nomor urut berapa, Pak? Nomor urut berapa, Bu? Nomor urut 2. Mudah-mudahan dukungan yang diberikan oleh para ulama, para kiai, para asyatid, para ustadzah, para habaib dari berbagai macam daerah menjadikan langkah beliau menjadi lebih ringan lagi. Yang kedua, tentu saja
ini adalah tanggung jawab yang besar. Beliau ingin dukungan rakyat yang besar yang diberikan pada tanggal 14 Februari nanti, sebuah amanat, sebuah beban yang akan beliau pikul. Karena itu doa dari semua pihak, dari para ulama diperlukan. Yang ketiga, pertanyaannya adalah apa yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo bila beliau terpilih menjadi presiden. Yang tadi sudah disampaikan dalam alasan mendukung Pak Prabowo akan menggunakan jabatan ini sebagai Presiden Republik Indonesia. Beliau bertekad untuk membela orang miskin, untuk membela orang yang terpinggirkan, untuk membela petani, untuk membela pedagang, untuk membela orang-orang yang selama ini tidak menikmati kue pembangunan. Karena itu Pak Prabowo ingin agar mereka semuanya juga memiliki hak hidup yang lebih baik. Karena itu tekad beliau adalah beliau ingin memberi makan siang gratis kepada semua pelajar dan siswa-siswi dan ibu-ibu hamil. Menurut beliau, makan siang gratis dan minum susu gratis adalah cara untuk meningkatkan kesehatan anak-anak kita, cara untuk meningkatkan gizi anak-anak kita, sehingga anak-anak kita bisa menjadi sehat. Ibu yang hamil bisa melahirkan anak yang sehat dan ibunya sehat. Dengan begitu maka 5, 10, bahkan 15 dan 20 tahun yang akan datang, Indonesia akan dipenuhi dengan generasi yang sehat, generasi yang IQ-nya tinggi, generasi yang otaknya cerdas, dan generasi yang fisiknya bagus. Dengan begitu prestasi olahraganya pun akan meningkat, prestasi di sekolahnya pun akan pinter-pinter. Itulah harapan beliau. Beliau juga akan meningkatkan untuk menjadikan pesantren sebagai basis pendidikan agama Islam, karena akhlak dan budi pekerti akan dibangun dari sana. Karena itu dana abadi pesantren seperti yang diharuskan oleh Undang-Undang Pondok Pesantren insya Allah akan diwujudkan pada saat beliau menjadi presiden. Hal lain yang beliau juga menjadi konsen adalah beliau ingin agar di desa-desa pupuk yang selama ini langka bagi para petani, mungkin kalau di sini nggak terlalu berpengaruh, tapi di desa-desa di mana petani yang tiap hari ke sawah, pupuknya tidak ada, bahkan hasil petani selalu merugi. Itulah yang menyebabkan kenapa petani sekarang malas ke sawah. Itulah yang menyebabkan kenapa anak-anak kita tidak mau ke sawah. Maka beliau tekad pupuk subsidi harus diadakan agar cadangan pakan nasional kita menjadi makin bagus dan tercukupi untuk kebutuhan pangan kita. Dalam pikiran beliau, bila anak-anak kita sehat, bila ibu hamil kita sehat, bila pupuk tersedia, dan bila UMKM kita diberdayakan, termasuk kaum buruh ditingkatkan penghasilannya, PNS dinaikkan gajinya, TNI dan Polri dinaikkan gajinya, maka itulah salah satu cara yang pendek untuk mengatasi kemiskinan ini. Karena itu doa dari para ulama dan para kiai diperlukan. Beliau juga merasa bahwa hal yang penting juga adalah kehidupan keagamaan kita harus dijaga, kerukunan kita harus dijaga, dan kita harus terus menjaga toleransi di antara kita. Kehidupan agama kita harus terus dimuliakan. Bagaimana pengajian, zikir, sholawatan, yasinan, tahlilan, dan semua bentuk pengajian, ibu-ibu, bapak-bapak, anak remaja yang tiap hari mengisi kegiatan dengan pengajian harus mendapatkan perlindungan dari negara dan harus mendapatkan jaminan kebebasan dari negara untuk menjalankan keyakinan ibadahnya. Ibu-ibu yang pengajian, apakah itu Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rebo, harus terus dijamin oleh negara, dan ibu-ibu juga punya kewajiban untuk terus membina keluarganya. Pengajian itulah yang dijadikan referensi oleh ibu-ibu untuk membina anak-anak ibu-ibu di rumah. Pengajian itulah yang dijadikan rujukan oleh ibu-ibu untuk membina cucu-cucunya di rumah. Jangan malah pengajian dilarang di tempat-tempat tertentu. Oleh karena itu, jabatan yang akan beliau dapatkan sebagai Presiden Republik Indonesia akan digunakan untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pak Prabowo berjanji akan menggunakan jabatan ini
akan menggunakan jabatan memberi perlindungan ini bukan hanya kepada partai yang memilihnya, bukan hanya kepada warga negara yang memilihnya, tapi kepada partai yang tidak mendukungnya, termasuk kepada warga negara yang tidak mendukungnya. Beliau akan gunakan untuk melindungi semuanya. Ketika nanti 14 Februari 2024 yang akan datang, Prabowo Gibran insya Allah akan terpilih satu putaran, maka kita akan merasakan kehidupan kita dalam kebersamaan, kekeluargaan itu. Karena itu kami mohon dengan hormat di hadapan para kiai, para ulama, para habaib, para ustazah dan para asyatid, kami minta kontestasi yang sekarang ini sedang berlangsung, kampanye yang sekarang sudah berlangsung, kita tetap minta agar para elit politik, para partai pendukung untuk menjaga persatuan, untuk tetap menjaga kebersamaan, untuk tetap menjaga kegotong royongan, untuk tetap menjaga ukhuwah basyariah, untuk tetap menjaga ukhuwah watoniyah, untuk tetap menjaga ukhuwah Islamiyah. Karena itu kenapa? Karena setelah 14 Februari 2024 pemilu selesai, pilpres selesai, kita akan kembali sama-sama sebagai bangsa Indonesia. Semua adalah saudara kita, pendukung Anies adalah saudara kita, pendukung Ganjar adalah saudara kita, dan kita akan bersama-sama lagi dengan mereka. Maka tidak ada pernyataan yang perlu ditanggapi oleh kita-kita jika mereka berbeda pandangan dengan kita. Tidak perlu ada pernyataan yang perlu kita teriaki, dijawab dengan semangat yang berlebihan jika ada tuduhan yang berlebihan. Tapi pesan Pak Prabowo, semua tuduhan, mungkin ejekan, mungkin apa saja, jawab saja dengan senyum. Mudah-mudahan Allah mengampuninya. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dipanjangkan umur kita semuanya, dan mudah-mudahan keluarga kita terus-menerus mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi